Gangguan ataupun penyakit jantung bukan hanya dialami oleh orang-orang dewasa saja, tapi juga bisa dialami oleh anak-anak maupun bayi. Hai Mam, saya Weliani Ivana, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Permata Depok. Penyakit ataupun gangguan jantung pada anak itu ada dua. Yang pertama penyakit jantung bawaan, di mana sang anak itu sudah memiliki kelainan jantung mulai dari dia bayi, kemudian hingga dibawanya bisa sampai dewasa. Tapi yang kedua, pada anak juga bisa mengalami gangguan jantung yang didapat. Paling sering itu terjadi akibat penyakit jantung rematik, jadi adanya infeksi bakteri Streptococcus yang mengakibatkan gangguan pada katup ataupun struktur daripada jantung. Cukup berkaitan, tapi pada intinya kelainan jantung bawaan itu sifatnya multifaktorial, artinya tidak hanya berdasarkan pada kondisi ibu saja, tetapi juga bisa akibat adanya kelainan genetik yang memang sudah ada pada DNA bayinya. Tapi tentu saja karena selama dalam kandungan, sang janin itu berada dalam kandungan ibunya, kesehatan ibu itu sangat berpengaruh pada kondisi dan perkembangan jantung si anak. Untuk beberapa kelainan jantung itu bisa dideteksi oleh dokter sejawat kita, spesialis obstetri dan ginekologi, khususnya bagian fetomaternal. Jadi pada ibu-ibu yang ingin mengetahui apakah sang janin memiliki kelainan jantung bawaan, bisa membawa periksa ke dokter spesialis kandungan. Biasanya dilakukan fetal ekokardiografi itu pada usia sekitar 18 sampai 22 minggu. Pada bayi sendiri itu tergantung derajat atau keparahan daripada kelainan jantung. Kalau memang kelainan jantungnya cukup berat, maka pada saat bayi baru lahir bisa mengalami satu, sesak nafas berat, kemudian yang kedua mengalami kebiruan baik pada jari-jarinya, kemudian badannya ataupun bibirnya. Tetapi ada juga kelainan jantung yang tidak berat sehingga bisa dideteksi pada saat anak usianya lebih besar atau mungkin pada saat dia dewasa baru kemudian terdeteksi bahwa dia mengalami penyakit jantung bawaan. Untuk kelainan jantung yang berat, tentu saja bayi bisa mengalami kematian dini. Artinya usianya cukup singkat karena kelainan jantungnya cukup berat. Tetapi apabila kelainannya ringan ke sedang, mungkin anak tersebut bisa tumbuh besar, hanya saja mengalami keterbelakangan, artinya pertumbuhannya terhambat. Untuk usia-usianya mungkin tergolong kecil, kurus, kemudian mengalami bolak-balik infeksi saluran nafas, kemudian gampang capek, seperti itu. Semuanya tergantung daripada tingkat keparahan ataupun derajat kelainan struktur jantung. Pada tingkat yang berat, mungkin bayi dalam waktu kurang dari 48 jam sudah memerlukan tindakan. Tetapi jika tingkat keparahannya tidak terlalu berat, ada yang bisa ditunda hingga anaknya berusia lebih besar, berat badannya lebih besar, atau mungkin ditunda hingga usia prasekolah. Jadi tidak semua tindakan sama pada setiap kelainan jantung. Tergantung dari jenis penyakitnya. Pada beberapa penyakit ada memang yang sangat berat sehingga si pasien tidak bisa atau tidak boleh melakukan kegiatan yang sangat berat. Kemudian bayi juga tidak dianjurkan untuk menangis terlalu keras karena bisa mengakibatkan tingkat kebiruan atau tingkat oksigen di dalam darahnya turun cukup drastis. Jadi memang sangat bervariasi antara satu penyakit dan yang lainnya. Ya, kelainan jantung memang bisa diberikan tindakan.
Untuk tingkat kesembuhannya sendiri itu bervariasi, tetapi untuk timingnya kapan tindakan, ada yang bisa ditunggu, ada yang tidak bisa ditunggu. Untuk orang tua yang memiliki anak dengan kelainan jantung bawaan, yang paling pertama diketahui adalah si orang tua harus memahami betul apa penyakit dan diagnosis daripada anaknya. Kemudian untuk penanganan dan pengobatannya, tentu si orang tua juga harus paham apa tindakan dan tahap-tahap yang harus dilakukan. Untuk perawatannya sendiri memang berbeda-beda. Ada beberapa anak yang mungkin harus dikurangi aktivitasnya, dikurangi konsumsi cairannya, dan memerlukan pengobatan yang cukup serius. Semoga obrolan kita tadi bermanfaat ya Mams. Buat Mams yang memiliki anak, bisa membawa anak-anaknya untuk segera datang ke dokter jika mengalami gejala-gejala seperti sesak nafas ataupun dicurigai memiliki kelainan jantung. Saya praktek di Rumah Sakit Permata Depok mulai hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 10 pagi. Terima kasih, Mams.